saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Bahwa presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat, tetapi juga memiliki basis dari parlemen yang memungkinkan pemerintahan terpilih dapat mengambil keputusan-keputusan yang objektif karena adanya dukungan minimum sebesar 20% kursi di DPR yang disebut sebagai presidensial threshold tersebut. Nah, sehingga kecurigaan yang berlebihan tentu saja tidak kondusif di dalam iklim politik nasional kita, apalagi disampaikan oleh Bapak SBY dalam forum resmi rapat pimpinan nasional Partai Demokrat tersebut. 32 rektor dan pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jogja berkumpul untuk menyuarakan demokrasi dan pemilu bermartabat. Berlangsung di Universitas Gadjah Mada atau UGM mewakili tuan rumah. Rektor UGM Ova Emilia mengatakan para rektor mengajak seluruh komponen bangsa menghindari jebakan penyalahgunaan identitas yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan yang tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Seruan tersebut antara lain mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik untuk membangun moralitas bangsa, jati diri dan martabat bangsa Indonesia. Dinilai semakin menurun dengan adanya beragam konflik dan penegakan hukum yang belum sesuai harapan, korupsi diyakini menjadi akar persoalan tersebut. Izinkan saya membacakan seruan moral Rektor dan pimpinan perguruan tinggi Yogyakarta tentang pemilu berkualitas dan demokrasi bermartabat. Sebagai bangsa, kita harus bersyukur atas banyak perkembangan baik yang diraih oleh Indonesia di usia ke-77. Meski tidak menutup mata bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu diselesaikan. Semuanya merupakan hasil kerja kolektif dan kumulatif para pendiri bangsa, pemimpin, dan rakyatnya. Rasa syukur itu diekspresikan untuk mewujudkan cita-cita sebagai bangsa yang berdaulat dengan berbagai cara, termasuk peningkatan komitmen pada pembangunan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pemastian keadilan sosial, penegakan hukum, dan pengawalan demokrasi yang bermartabat. Demokrasi yang bermartabat salah satunya ditandai dengan pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas. Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa. Forum Rektor di Yogyakarta mengadakan sebuah pertemuan yang dihadiri 37 universitas di Jogja. Dalam pertemuan itu dibahas tentang martabat demokrasi. Ada keprihatinan terhadap demokrasi saat ini. Demokrasi tidak dimaknai sekedar transaksional. Demokrasi tidak hanya dimaknai sekedar kekuatan kapital. Demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai dominasi kuasa, dan dalam kuasa itu akhirnya ditentukan siapa pemilik modal yang besar, sehingga kualitas demokrasi tidak lagi menjadi milik bagi kedaulatan rakyat. Di tengah-tengah persoalan besar itu, kita menghadapi sebuah proses transisi demokrasi, di mana tahun depan kita sudah menghadapi ketegangan menjelang pemilihan umum, yaitu memilih para anggota dewan yang terhormat, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai tingkat daerah, serta memilih presiden dan wakil presiden.
Pertarungan elit-elit politik sudah memasuki di ruang publik. Terjadi silang pendapat, terjadi satu dengan yang lain, satu menyudutkan, dan terjadi distrust di dalam elit politik itu. Pertanyaan mendasar adalah, demokrasi harus dibangun berdasarkan nilai apa? Ataukah demokrasi hanya sekedar memenuhi persyaratan, yaitu dengan cara memberikan dukungan sebanyak-banyaknya? Atau demokrasi yang berkualitas itu ditentukan oleh jumlah pemilih yang besar? Atau demokrasi berkualitas ditentukan dengan pertarungan ide gagasan? Pertanyaan mendasar adalah, demokrasi membutuhkan nalar sehat. Nalar sehat dalam demokrasi ditentukan oleh bagaimana partai politik dan elit politik mampu membangun keadapan politik. Apa yang dimaksud dengan keadapan politik? Keadapan politik adalah gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, benar, berelasi para elit politik dan partai politik untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi. Demokrasi kita memang berbeda dengan demokrasi liberal atau demokrasi di negara-negara lain, khususnya di negara-negara Amerika Serikat dan Eropa. Demokrasi kita mengenal sistem tersendiri, yaitu demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi minoritas-mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila mengenal yang disebut asas musyawarah mufakat, mencari titik temu untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka pertarungan Pilpres, meskipun pertarungan itu penuh dengan dinamika politik, penuh dengan sebuah argumentasi, tapi penuh dengan sebuah ketegangan, di mana satu dengan lain saling klaim antara ide bahwa pemilihan presiden lebih baik, lebih efektif 2 pasang atau 3 pasang. Persoalannya bukan 2 atau 3 pasang, tapi persoalan mendasar adalah demokrasi yang bermartabat harus didukung oleh kesadaran etis dari elit politik dan partai politik. Kesadaran etis adalah sebuah perintah moral di mana nilai-nilai politik itu untuk bonum communio, kesejahteraan umum sebagai hukum tertinggi. Kalau kesejahteraan umum sebagai hukum tertinggi, maka elit politik dan partai politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila itu, di mana kedaulatan rakyat harusnya menjadi hukum tertinggi. Ukuran kedaulatan rakyat itu apa? Ukurannya adalah bagaimana partai politik mampu membuat rakyatnya itu cukup sandang pangan dan papan. Bagaimana demokrasi itu mampu membahagiakan, yang dalam bahasa Yunani edumoi. Membahagiakan berarti tercukupi kebutuhan pokok. Maka gagasan-gagasan demokrasi harusnya secara praktis menjawab tantangan-tantangan global. Tantangan global apa? Yaitu bagaimana kita menghadapi krisis pangan, energi, finansial. Bagaimana partai politik memberi sumbangan alternatif-alternatif pemikiran sehingga kita memiliki ketahanan pangan, memiliki kemampuan untuk memproduksi pangan itu secara mandiri, tetapi juga tidak tergantung kepada barang-barang impor sehingga kita memiliki kekuatan pangan. Kekuatan pangan hanya bisa dipenuhi kalau kita memiliki sistem pertanian yang terpadu, memadukan teknologi tepat guna, dan memadukan paritas unggul bibit, serta ketidaktergantungan kepada pupuk-pupuk yang bersifat kimiawi, maka disitulah demokrasi itu memberi jawaban terhadap masalah-masalah masa depan rakyat. Yang terpenting adalah dalam demokrasi itu menjawab kebutuhan rakyat real, memberi kepastian harga-harga pangan itu terjangkau, memberi kepastian tersedianya sandang pangan dan papan. Tetapi yang lebih penting dari demokrasi adalah sifat saling percaya, tidak penuh dengan intrik dan kecurigaan, di mana elit-elit politik bisa berjumpa satu dengan lain, bisa bertukar ide dan gagasan,
Mereka menghargai perbedaan dan menerima perbedaan, tetapi mereka memiliki jiwa negarawan. Kita belajar Soekarno-Hatta, Tan Malaka, Sarir, dan Muhammad Rom. Kita belajar dari Nasir, kita belajar dari Agus Salim, kita belajar dari Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka adalah negarawan-negarawan yang memperjuangkan politik etis. Politik etis adalah politik yang bermartabat. Maka dibutuhkan kesadaran bersama untuk membangun kesadaran kolektif bahwa politik bukan sekedar transaksi. Saya dapat apa, memperoleh apa. Politik bukan sekedar untuk mencari kursi, tetapi politik adalah untuk mewujudkan pelayan publik. Maka setiap politik adalah panggilan untuk melayani publik. Maka insan politik dipanggil untuk membangun politik peradaban, bukan politik bumi hangus. Maka saatnya lah intrik politik, kecurigaan, silang pendapat, argumentasi yang sekedar provokasi, mari kita hentikan lingkaran kepedulian yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sesaat, dan kepentingan itu merugikan kepentingan banyak orang. Mari kita bangun politik peradaban, politik yang bersendikan pada nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan, berpolitik itu berarti seseorang yang memiliki pengetahuan takut akan Tuhan. Karena dia takut akan Tuhan, maka berpolitik itu penuh integritas, kejujuran, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, dan tidak merendahkan manusia. Maka berpolitik yang berdasarkan nilai ketuhanan tidak akan membenturkan masalah-masalah suku, etnis, dan agama, tetapi juga tidak menggunakan politisasi agama. Pengetahuan takut akan Tuhan berarti berpolitik memperjuangkan martabat kemanusiaan. Martabat kemanusiaan hanya bisa diperjuangkan kalau kita mementingkan bukan kepentingan individu, golongan, suku, tapi kepentingan bangsa dan negara. Maka politik yang bermartabat adalah menjunjung tinggi nilai persatuan. Karena persatuan menjadi segala-galanya, maka politik tidak dipenuhi dengan intrik dan kebencian. Maka dalam politik bukan sekedar persaingan untuk merebut kekuasaan, tetapi politik selalu penuh dengan konsensus. Untuk apa? Mencari hikmat kebijaksanaan, maka segala perbedaan dicarilah titik temu. Maka dalam politik itu pentingnya fairness, kejujuran, keadilan. Dan dasar dari semua itu adalah karena pengetahuan takut akan Tuhan. Maka politik beradab, politik yang didasari nilai-nilai etis Pancasila. Saatnya kita membangun peradaban politik agar politik memiliki martabat. Salam Indonesia.